Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat dan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Tak lupa salat bertangkaikan salam mari kita limpah dan curahkan kepada baginda alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi mengenai landasan empiris pendidikan. Yang beranggotakan Sarinten Handayati dengan NIM 2101734 sebagai moderator. Yang kedua ada Ainina Mayang Sunda dengan NIM 2102358 sebagai presentator pertama, dan yang ketiga ada Prita Rahmawati dengan NIM 2106570 sebagai presentator kedua. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai pengertian landasan empiris pendidikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian landasan empiris pendidikan. Menurut Kemendikbud 2013, landasan empiris pendidikan adalah landasan yang memberikan arahan dan gambaran tentang kondisi pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia pendidikan. Landasan empiris pendidikan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman dan menentukan prinsip umum yang bisa dijelaskan. Yang selanjutnya mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu materi mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional jenjang sekolah dasar. Pendidikan di sekolah dasar merupakan lembaga yang dikelola dan diatur oleh pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan secara formal, yang berlangsung selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk anak siswa-siswi di seluruh Indonesia, dengan maksud dan tujuan agar anak Indonesia menjadi seorang individu yang telah diamanatkan atau sudah dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang pertama ada sumber daya pendidik profesional. Upaya pemerintah untuk mendorong guru melalui program sertifikasi pemberian tunjangan profesi belum benar-benar menjawab permasalahan pendidikan. Persoalan baru yang kemudian muncul yaitu, apakah guru yang telah memperoleh sertifikasi dan tunjangan profesi benar-benar memenuhi standar profesionalisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005? Ataukah dapat diasumsikan bahwa setiap guru yang memperoleh sertifikasi dan tunjangan profesi telah memiliki 4 kompetensi guru, yakni yang kesatu ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi profesional, yang ketiga ada kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi kepribadian. Tanggung jawab terhadap pendidik bukan hanya merupakan tugas pemerintah. Demikian halnya dengan pemenuhan sumber daya pendidik yang profesional merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan telah berupaya meningkatkan kualitas pendidik dengan berbagai langkah konvensional dan inovatif. Upaya-upaya konvensional dapat terlihat dari pemberian penghargaan terhadap profesi guru melalui program sertifikasi. Upaya inovatif dilakukan pemerintah melalui kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas guru melalui pemberian program beasiswa, hingga yang upaya terakhir adalah diberlakukannya program profesi guru atau disebut dengan PPG. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menghadirkan kualitas mutu pendidikan nasional.
Berdasarkan kondisi tersebut, guru dapat bertanya pada diri sendiri, seberapa jauh telah mengembangkan diri dalam menjawab tuntunan terhadap profesi guru. Yang kedua adalah landasan empiris penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sekolah dasar. Sistem penjamin mutu pendidikan menjadi penting, mengingat banyaknya instansi atau lembaga yang terlibat dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Citra pendidikan nasional, lembaga pendidikan, dan pelaku pendidikan perlu dijaga melalui penetapan aturan yang jelas, tegas, dan memiliki payung hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan. Artinya bahwa setiap lembaga pendidikan memiliki kewajiban dalam pemenuhan standar tersebut yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Badan Standar Nasional Pendidikan menetapkan bahwa kualitas dan mutu pendidikan nasional akan terjawab bila mana 8 standar nasional pendidikan telah dapat terpenuhi, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang ketiga ada pembentukan karakter bangsa. Pentingnya pendidikan karakter telah disadari sejak zaman perjuangan yang dituangkan dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam UU SPN Nomor 20 Tahun 2003, pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang mana didominasi oleh domain afektif, yaitu pendidikan nasional yang berakar pada Pancasila, Undang-Undang 1945, nilai-nilai agama dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan karakter bangsa ditentukan oleh pembentukan karakter pribadi yang luhur. Artinya, pembentukan manusia Indonesia dimulai oleh pembentukan sikap. Dengan kata lain, domain afektif dapat menjadi pengayom bagi domain keterampilan dan kognitif. Walaupun kondisi real menunjukkan hal sebaliknya, yaitu indikator yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah indikator kognitif. Untuk materi berikutnya, saya serahkan kepada presentator berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai landasan empiris penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sekolah dasar. Kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Maka, kurikulum pada tingkat sekolah dasar perlu diarahkan kepada 3 peningkatan kemampuan dasar, yaitu baca, tulis, dan hitung, dan pembentukan karakter. Baik, mungkin ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.